Hai, selamat datang di hari 42 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak ada jedanya menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, ekspresif, dan juga berbicara menggunakan jeda. Dan di latihan hari 42 ini, sebelum saya latihan, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri. Komunikasi, khususnya berbicara di depan kamera atau di depan publik, itu ada dua aspek penting yang harus saya perhatikan. Aspek pertama adalah audio, dan aspek kedua adalah visual. Audio adalah apa yang didengar oleh orang lain, dan visual adalah apa yang dilihat oleh orang lain. Jadi, kalau saya ingin jago, ingin meningkatkan skill komunikasi saya harus meningkatkan kedua aspek ini. Audionya bagus, visualnya juga bagus. Dan sejauh ini, audio yang saya pelajari atau omongan yang bagus itu adalah omongan yang menggunakan ritme dan juga berbicara menggunakan jeda. Kalau saya ngomongnya tanpa ritme, ngomongnya flat, nada dari awal sampai akhir itu sama, itu akan membosankan dan juga bikin ngantuk. Tapi ketika saya ngomong menggunakan ritme, ada tinggi rendahnya nada, ada cepat lambatnya kata, terus ditambah jeda, maka ini akan menjadi lebih menarik dan orang lain akan lebih ingin untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Dan visual yang baik adalah visual yang menggunakan nonverbal. Saya juga belajar dari buku Bicara Itu Ada Seninya, 90% dari komunikasi itu datang dari vokal dan juga nonverbal. Nonverbal itu adalah visual atau apa yang dilihat oleh orang lain. Seperti apa? Diri kita sendiri, wajah kita, body language, dan juga gestur tangan. Ini adalah pengingat bagi saya, Andre. Jangan lupa untuk meningkatkan segi audio, berbicara menggunakan ritme, dinamika, dan juga jeda. Dan jangan lupa untuk mainkan visualnya, raut wajahnya, body language, dan juga gestur tangan. Dan gunakan dengan tujuan. Kalau gestur tangan ini mendukung, memperkuat apa yang saya sampaikan, maka gunakanlah. Tapi kalau nggak ada hubungannya, jangan digunakan. Takutnya malah mendistraksi apa yang saya bicarakan. So, kita akhiri yappingnya dan di hari 42 ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Kalau kamu baru di sini, mungkin kamu bertanya, apa sih alasan atau apa sih manfaat dari metode latihan ini? Yang saya rasakan, yang pertama adalah ketika saya baca buku, saya akan mendapatkan banyak wawasan. Dan komunikasi adalah sebuah proses mengubah isi pikiran menjadi suara. Kalau isi pikirannya, sorry to say, sedikit, kita akan kesulitan untuk berbicara. Tapi beda cerita ketika materi, ketika isi pikiran ini banyak. Kalau ini banyak, maka untuk berbicara kan lebih mudah karena kan komunikasi sebuah proses mengubah isi pikiran menjadi sebuah suara. Dan benefit kedua adalah saya bisa meningkatkan artikulasi di setiap kata yang saya bicarakan. Artikulasi adalah bagian yang sangat penting dalam komunikasi. Artinya, kalau omongan saya nggak jelas, kata yang saya ucapkan, kalimat yang saya ucapkan nggak jelas, orang lain bisa bingung, orang lain bisa mengartikan maksud yang berbeda. Dan ketika saya baca buku, membuka mulut yang lebar,
atau membaca dengan metode overdoing, berlebihan, ini bisa meningkatkan artikulasi atau kejelasan apa yang saya bicarakan. Dan biasanya ketika saya baca buku dan ketika saya menemukan kata yang sulit, kata yang membuat saya belibet, maka saya akan membaca kata tersebut berulang kali sampai saya merasa lancar. Dan benefit ketiga adalah saya bisa menambah jam terbang berbicara saya. Saya percaya semua skill yang ada di dunia ini bisa kita pelajari dan bisa kita kuasai. Kuncinya adalah terbiasa. Ada pepatah yang bilang semua bisa karena terbiasa dan saya sangat setuju. Kalau saya ingin jago berbicara, mau tidak mau kita harus terbiasa untuk berbicara. Dan ketika saya baca buku, menggunakan volume yang tinggi, bukan baca dalam hati, tapi volume tinggi, secara tidak langsung saya kan juga latihan untuk berbicara. So, mari kita mulai latihannya. Di hari 42 ini saya akan baca buku yang berjudul Content Creator Black Book. Mari kita baca bersama-sama, mari kita pelajari bersama-sama. 5 tipe konten sosial media. Sebagai konten kreator, tujuan kamu adalah membuat konten dan akhirnya menjadi seorang influencer atau seseorang yang mampu memberikan pengaruh positif kepada audiens Anda, di mana Anda bisa mempengaruhi orang sehingga mereka akan mengikuti apapun yang Anda lakukan atau apapun yang Anda katakan. Mungkin terdengar agak aneh, tetapi itulah kenyataannya. Dari sini Anda perlu paham 5 tipe konten di sosial media yang membuat bisnis, yang membuat akun Anda meningkat. Konten adalah sumber dari setiap strategi sosial media. Sebuah brand, baik itu personal branding atau brand bisnis, orang akan mengenalnya melalui sebuah konten. Konten sangat penting untuk sebuah brand berkomunikasi dengan customer-nya. Dan di sini ada 5 tipe konten di sosial media yang sering, yang umum digunakan. Yang pertama adalah video. Video adalah tipe konten sosial media yang paling disukai oleh audiens. Banyak brand mendapatkan hasilnya seperti penjualan meningkat, traffic meningkat, dan prospek paham tentang produknya. Itu semua adalah karena video konten atau konten dalam bentuk video. Anda bisa melihat sendiri kesuksesan TikTok dan Instagram Reels semuanya adalah format konten dalam bentuk video. Membuat konten video tidak perlu sempurna. Di bawah lampu studio atau menggunakan kamera yang termahal, tidak perlu. TikTok dan Instagram membuktikan bahwa video yang sederhana yang direkam hanya menggunakan handphone juga bisa berhasil dengan baik. Anda bisa menggunakan sosial media seperti Facebook, Instagram, atau YouTube seperti ini untuk menjadi platform utama tipe konten video ini. Dan tipe kedua adalah image atau gambar. Gambar adalah jenis konten nomor 2 yang paling sering digunakan setelah video. Anda tentu ingat ungkapan "a picture is worth 1,000 words". Artinya, daripada bercerita pakai teks, gambar lebih bisa menceritakan banyak hal. Kurang lebih seperti itu. Hari ini, handphone sudah banyak memiliki kamera yang berkualitas cukup bagus. Aplikasi editing foto juga sudah banyak. Nah, hanya menggunakan handphone saja, Anda bisa bercerita banyak hal.
Dan tipe ketiga adalah teks atau tulisan. Visual sangat penting dalam membuat sebuah konten di sosial media. Tetapi copywriting atau tulisan itu juga penting. Saya posting foto yang sangat sederhana, tetapi story membuat audiens saya merasakan emosinya. Temukan gaya dan nada bicara yang disukai oleh audiens Anda, sehingga mereka merasa relevan dan memiliki hubungan khusus dengan Anda. Mereka akan merasa mengenal dekat dengan Anda. Dan itulah yang membedakan seorang influencer dan juga konten kreator. Dua platform teks yang populer adalah Twitter. Dan hari ini Twitter lebih banyak mengulas tentang berita terkini. Dan secara umum masyarakat lebih menggunakan Instagram. Di sini saya menggunakan konsep mini blog. Anda mengikuti zaman blog. Dengan WordPress, sekarang ada medium.com. Itu adalah platform yang digunakan untuk membuat konten berbasis tulisan. Zaman sekarang, audiens lebih suka teks yang singkat, maka konsep mini blog menjadi cukup menarik. Posting beberapa paragraf pendek yang bisa dibaca hanya dalam waktu kurang 2-3 menit saja. Instagram juga platform yang menarik. Visual yang sederhana tapi ngena digabungkan dengan cerita pendek yang relevan. Dan tipe konten keempat adalah audio. Dan yang kelima adalah story. Yang keenam adalah live video. Audio, tipe konten audio ini semakin lama semakin diminati. Karena memang orang bisa mendengarkan konten ini tanpa harus melakukan aktivitas sehari-hari dan bisa disambi dengan melakukan aktivitas lainnya seperti olahraga, menyetir mobil, masak, dan seterusnya. Konten audio bisa berbentuk audio singkat 5-10 menit, tetapi juga bisa berupa interview berdurasi 30-60 menit atau bahkan lebih dari itu. Anda mengamati market Anda dengan membuat konten pendek terlebih dahulu dan dengarkan feedback dari mereka. Kalau mereka antusias dan ingin konten lebih panjang, Anda secara perlahan bisa membuat konten audio yang lebih panjang. Oke, jadi hari ini saya belajar mengenai 5 tipe konten di sosial media. Dan saya ingin bercerita, saya ingin membagikan nasihat karena saya pribadi sudah membuat konten kurang lebih 2 tahun dan ini jalan 3 tahun. Nasihat saya adalah kita sebagai manusia bisa membuat banyak hal. Kamu bisa membuat konten dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi kamu tidak bisa membuat semuanya. You can create a lot, but you cannot create everything. Kamu bisa bikin konten dalam jumlah yang banyak, tapi kamu tidak bisa membuat konten semuanya. Jadi, alih-alih membuat konten semua topik, semua format kamu buat, lebih baik fokus ke 1-3 hal saja. Gunakan waktumu, energimu, pikiranmu untuk fokus membuat konten itu. Dari perjalanan saya belajar bahwa hasil dan juga progres itu datang dari repetisi. Enggak bikin konten dengan gaya yang baru setiap hari. Enggak bikin konten yang membahas topik baru setiap harinya. Tidak seperti itu. Tapi semuanya dibangun dengan konsistensi dan juga repetisi. Artinya kita bikin konten membahas topik yang sama. Dan itu adalah goals dari personal branding. Personal branding
itu adalah say and show one thing 1,000 times. Personal branding yang kuat adalah berbicara, mengatakan satu hal sebanyak ribuan kali. Sekali lagi, ini semua tentang konsistensi dan juga repetisi. Tujuan dari personal branding adalah membuat orang lain ingat, tahu kita sebagai seseorang yang ahli dalam suatu bidang. Bukan ahli dalam semua bidang, tapi ahli dalam suatu bidang. Sehingga ketika orang lain butuh atau ingin melihat, belajar bidang tersebut, mereka akan datang kepada kamu, mereka akan nonton video kamu, dan mereka akan belajar dari kamu. Oke? Sekali lagi, rumus personal branding yang kuat adalah say and show one thing 1,000 times. Mengatakan, berbicara, membahas satu hal saja sebanyak ribuan kali. Semua bisa karena terbiasa. So thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-42 dari 100 di mana saya, Andre, menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. Dan kamu juga akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.